Hai teman-teman dimanapun kalian berada, ya mungkin saat ini merupakan waktu yang tepat buat kalian belajar bermusik ya Cila. Dan di video kali ini aku bakal mengulik, bakal ngasih tahu nih beberapa chord mudah buat kalian yang mau belajar ukulele. Itu juga lebih simple daripada gitar, apalagi buat teman-teman yang sebelumnya udah bisa main gitar tuh pasti gampang lah nyambung ke ukulelenya. Jadi itu sebenarnya ada beberapa tipe chord gitu pas main ukulele, dan kalian harus yakin bahwa itu enggak sesusah kalian belajar gitar. Tipe chord yang pertama. Jadi tipe chord yang pertama itu kita bakal belajar yang mayor. Yang mayor bisa kalian lihat, sorry ya, ini kamera depan ya. Jadi jari manis itu di tab 1 senar ketiga, dan jari tengah itu di tab kedua senar keempat. Nah, jadi ini tuh kunci A. Nah, sebenarnya teknik bermain gitar atau ukulele itu sama, sekedar beberapa tipe chordnya aja yang rada beda. Tekniknya sih sebenarnya, dasarnya sih sebenarnya sama. Jadi ini, jika ini A, ya ini emang A sih sebenarnya. Ketika kalian menggeser ke satu tab sebelah kanan, itu akan jadi akres atau apagar. Jadi benar apagar biasanya, akres ya disebut. Dan ketika kalian menggeser satu tab lagi ke kanan itu B. Kalian menggeser satu tab lagi itu C. Sebenarnya kan di gitar juga kayak gitu tuh dasarnya, tapi kalau misalnya di gitar itu kalau nggak salah, iya sih, benar sih ini. Gini kan, dia A akres gitu, tipe chordnya gitu. Tapi kalau di ukulele itu A-nya di sini, terus di sini akres, terus satu tab geser itu B. Nah, sebenarnya kan ini A, sebenarnya tuh ada satu tab lagi yang harus ditekan, itu senar 1 dan senar 2, tapi karena dia udah ditekan ini, jadi kita nggak perlu nekan di tab sebelah kiri, cukup gini doang tuh. Nah, ketika kalian bergeser ke satu tab, yang tab paling kirinya harus ditekan senar 1 sama 2 nya. Akres B, C, C kres, D. Dan dimana ada mayor di situ pasti ada minornya. Misalnya nih, tapi ntar sih bahas minor kali ya. Ini A. Di antara chord ini pasti ada A minornya. A minornya tuh di sini. A minor di sini. Terus nanti kalian geser satu tab. Ini. Jadi A kres minor. Di ini A minor. Sebenarnya kan ini harus ditekan juga nih, satu chord ini. Tapi karena udah ketekan otomatis, jadi kalian tinggal nekan yang senar 4. Terus kalian geser jadi A kres minor, geser lagi jadi B minor, jadi C minor, jadi C kres minor. Nah, itu aja kalian udah dapat beberapa chord kan. A kres B, kalian lepas satu jari itu jadi B minor, karena kuncinya tadi yang minor, jadi A minor, A kres minor, B minor, C minor. Itu aja kalian udah dapat 2 tipe chord. Jadi chord yang ini, yang paling yang A tadi, terus A minor.
sama sih sebenarnya ke kanan-kanannya, dan itu konsepnya sama kayak gitar. Kalian nggak perlu dihafal sih sebenarnya ya, mungkin awal-awal kalian perlu mengingat-ingat. Yang ketiga itu yang mana ya, ini kali ya. Jadi ini yang mayor dulu deh, kan ini tuh G ya, ini G. Jadi di tab 2 kalian itu menekan senar 1 dan senar 3, sedangkan di tab 3 kalian menekan senar 2. Ini G kan. Jadi sebenarnya kalian geser 1 tab ke kiri. 1 tab ke kiri itu jadi F crash. Ini F crash, geser ke kanan jadi G. Geser ke kanan jadi G crash. Geser ke kanan lagi jadi A. Jadi A, geser ke kiri jadi B. Ya, jadi kalian udah banyak tuh dapat. Geser ke sini jadi B, ke sini jadi C. Gitu. Tapi sebenarnya C ada yang lebih mudah sih, kalian tinggal menekan senar 1 di tab 3 itu udah C. Nah tuh kalian udah belajar tadi apa tuh, kalau yang minor kalian udah belajar A minor, crash minor, B minor, C minor, C crash minor. Sebenarnya batas ini aja kalau lihat tab 6 ya, soalnya di 6 tab ini kalian sebenarnya sudah terwakilkan beberapa chord gitu, jadi nggak perlu ke chord yang paling kanan. Apalagi ini A minor udah, A minor, F, oh iya nih, ini C, ini F, senar 2. Biasanya kan kalau kalian mainin suatu lagu yang dari C itu pasti nanti bakal lari ke F. F itu kalian menekan senar 2 di tab 1 sama menekan senar 4 di tab 2 gitu. Apa ya misalnya, ini sangat mudah banget sih. Ini nih yang paling sering. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Jadi sebenarnya di lagu itu tuh paling mudah tuh, kalian cuman mainin 3 chord, yaitu C, G, itu kan C cuma nekan 1 senar doang, terus G yang tadi ini F crash, G crash, terus ini A, terus ini F nya di sini. Oh ya, terus yang sering dimainin juga itu udah ya. Terus tipe chord yang gini nih. Jadi kalian menekan senar 2, 3, 4 di tab 2. Kenapa aku lebih menyarankan kalian pakai jari tengah, jari manis, sama jari kelingking? Karena ketika kalian mau berpindah chord, menggeser chord gitu, kalian tinggal geser. Karena kalau misalnya nih ini kan D nih, ini D crash, ada selisih 1 tab gitu, kalian harus tekan di sini. Nih, jadi kan enak kalau misalnya dari D ke ini D crash, terus ini E. Jadi kan kalian enak, ini langsung tinggal geser doang. Sedangkan kalau kalian pakai jari manis, jari tengah sama telunjuk itu susah pas mindahin ke sininya. Sedangkan kan kalian harus menekan tab jarak 1 tab dari tab yang tadi. Nih kalau ini D, jadi kesini D crash, E, F. Wah, so easy banget kan tuh. F bisa di sini, bisa di sini. Dan ini D, di setiap ada D pasti ada D minor. D minor gini. Oh ya, ini yang terakhir deh kali ya. Jadi tipe chord yang terakhir itu adalah tipe chord yang kayak gini.
Di tab 1 kalian tekan senar 2, di tab 2 kalian tekan senar 3 sama 4. Ini D minor. Ini D minor. Terus ke sininya lagi D crash minor. Tapi kalian harus menekan ini juga. Makanya kenapa lebih enak megangnya kayak gini, pakai jari kelingking. Biar kesini langsung D crash minor, kesini langsung E minor. Tapi tanpa kalian pegang yang senar 4 pun tetap bisa kok kayak E minor, bisa kan? Jadi tapi kalau D minor itu harus diklik yang senar 4 nya. Jelas nggak sih sebenarnya? D minor, jadi D minor ini, terus D crash minor, terus E minor, F minor, F crash minor. Tuh kalian udah belajar tadi, udah A minor, B minor udah. Jadi kalau misalnya diruntun itu kayak gini, A crash, A crash, A crash, A crash, terus B, terus C, terus C crash, D, D crash, E, F, F crash, G, G crash, A. Jadi A nya bisa di sini, bisa di sini. Sedangkan A minor itu ini, A crash minor, A crash minor, terus B minor, C minor, C crash minor, D minor, D crash minor. Sebenarnya kan ini harus ditekan juga tab paling kiri, tapi karena udah ketekan di sini, jadi kita hanya perlu menekan ini. D minor, D crash minor, senar 4 nya nggak usah ditekan, nggak apa-apa. E minor, F, ini E minor, F minor, F crash minor. Itu sih sekedar kunci-kunci dasar. Nah, kalau misalnya kalian udah mahir dengan kunci dasar tersebut, kalian bisa belajar kunci yang tidak dasar. Enggak sih, maksudnya kunci kayak yang sering dipakai buat lagu-lagu jazz gitu, kayak Malik, kayak Ardito, itu kan run gitu-gitu. Sebenarnya sih dia pakai chord rada-rada jazz gitu sih, kayak dia sering pakai D7, terus D crash 7 gitu. Tapi itu nanti kalau kalian udah ngelewatin step yang pertama ini. Nih satu lagu deh contohnya. Kita ambil lagunya Naif yang Jikalau. Nanti revisi. Jadi aku bakal nyontohin satu lagunya Naif yang Jikalau. Jadi Jikalau itu cuman ada, kalau nggak salah sih ya, aku sering mainin awalnya doang, soalnya ada 4 chord. Itu yang pertama C, satu doang tuh. Terus E, kan tadi D crash, terus E, terus F, setelah F ke D. Mudah kan? Jikalau telah datang waktu yang dinanti, pasti kau membahagiakan dirimu seorang. Ku harap engkau sabar menunggu. Ya, suaranya biasa aja sih sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman bisa main ukulele secepatnya, mumpung nggak lagi ada waktu nih teman-teman buat belajar lebih dalam.